Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami menyaksikan Semangat Pagi ini. Masih bersama Pak Asdani. Ada juga sekarang ada Ibu Yanti Fadilah SPD. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya, pemirsa, kan tadi kita sudah melihat pembahasan atau penjelasan mengenai sejarah LP3I, lalu tadi melihat sistem belajarnya seperti apa nih di masa pandemi, sudah cukup memberikan informasi ini untuk kita nih. Nih, bukan sekarang mau masuk ke tahun ajaran baru ini, pasti banyak maba juga nih. Apa sih persyaratan gitu nih untuk bisa berkuliah di sini? Oke, kalau untuk persyaratan sih tidak ada yang secara khusus gitu ya. Yang penting anaknya masuk kriteria, salah satunya yaitu umur di bawah 23 tahun ya kalau di LP3I, karena kita ada konsep penempatan kerjanya, jadi maksimalnya 23 tahun gitu. Paling itu aja sih kalau untuk persyaratan khususnya. Jadi benar-benar ya LP3I itu setelah lulus benar-benar ditempatkan kerja nih. Kemana aja kalau boleh tahu? Nah, untuk program penempatan kerjanya ya boleh dibantu sama Pak Asdan aja ya untuk. Saya kira begini, untuk proses penempatan kerja, ketika si anak tersebut memutuskan kuliah di LP3I, dia harus siap bekerja tentunya ya. Relasi perusahaan LP3I Tasik sendiri kan tersebar ya, dari Pangandaran aja. Pangandaran itu Priangan Timur, Pangandaran sampai Jakarta, bahkan sampai Tangerang juga ada gitu. Kita tuh kurang lebih sudah ada 150 perusahaan yang sudah MOU ya. Itu yang sudah MOU. Yang namanya sudah MOU berarti dia ketika melakukan rekrutmen pasti meminta lulusannya dari kita dulu. Nah, gitu kan. Yang memprioritaskan dulu lulusan LP3I. Yang sudah kerjasama, saya kira untuk LP3I Tasik udah di atas 500 perusahaan ya yang sudah kerjasama. Itu hanya Tasik, belum untuk skala nasional. Udah puluhan ribu perusahaan yang sudah kerjasama dengan LP3I. Jadi kenapa kita pendidikan dijamin kerja ya? Ya, lihat saja perusahaan yang sudah kerjasama sama kita sudah banyak. Lulusan dari setiap tahunnya itu kurang lebih 300. Sedangkan perusahaan udah ratusan. Saya kira tidak begitu menemukan kesulitan ya ketika nanti menempatkan kerja, asalkan si anaknya tersebut mempunyai kompetensi dan siap kerja. Jadi kembali lagi ke anaknya sendiri ya, ke skillnya itu ya. Lalu selain itu, selain mudah bekerja nih, keuntungan lain nih berkuliah di LP3I Tasikmalaya itu apa? Kalau untuk di bulan ini ya, tentunya karena di bulan ini tuh kita udah masuk gelombang terakhir gitu. Jadi kuotanya sangat terbatas, kurang lebih tinggal 70-an lagi gitu kita menerima. Iya, betul. Dan ada beberapa keuntungan apalagi buat teman-teman yang masih nunggu hasil SBMPTN ya. Nah, salah satu keuntungannya di LP3I kita ada garansi 100% uang kembali. Jadi nanti jadi nggak usah nunggu dulu dibuka SBM gitu ya. Kalau ke LP3I nggak apa-apa, tinggal daftar aja dulu, nanti toh kalau misalkan pada lulus SBMPTN nanti bisa kembali 100% uang masuknya itu gitu. Nah, yang keduanya bisa menggunakan kartu SBMPTN. Kartu SBMPTN-nya nanti dipakai buat pendaftaran ke LP3I, itu masuknya bisa tanpa tes plus dapat potongan 100.000 juga gitu. Ya, jadi masuknya bisa tanpa tes kalau punya kartu itu gitu. Kalau yang enggak normal gitu. Kita ada seleksi masuk dan tidak ada potongan 100.000-nya gitu. Jadi biaya pendaftarannya 350.000 gitu. Kalau yang buat umum ya itu paling. Ini kan kita lihat ya, banyak sekali penghargaan nih yang dicapai oleh LP3I. Boleh disebutkan apa saja nih? Boleh. Salah satu prestasi terbaik kalau saya sebutkan mungkin nggak cukup ya di acara ini. Mungkin salah satunya kita pernah menjadi salah satu kampus terbaik se-Indonesia gitu. Kan tadi seperti yang saya sampaikan, kita ada 48 titik se-Indonesia. Tentunya ketika kampus tersebut didirikan, mereka berkompetisi bagaimana
menciptakan lulusan yang berkualitas, bagaimana menempatkan kerja yang sesuai dengan keinginan anak tersebut gitu kan, dan bagaimana bentuk manajerial dari kampus tersebut. Alhamdulillah mungkin beberapa tahun ke belakang dan tahun kemarin juga kita mendapatkan prestasi dari LP3I Pusat tentunya itu. Luar biasa sekali ya prestasinya. Lalu nih, kalau sebelum pandemi, apakah LP3I banyak melakukan sosialisasi mungkin ke anak SMA nih yang masih bingung nih mencari-cari tempat kuliah yang pas nih? Ya, biasanya kita lakukan sosialisasi ke setiap sekolah ya, bukan hanya di Kota Tasik aja, tapi Kabupaten Tasik, bahkan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran juga gitu. Alhamdulillah hampir semua sekolah kita sosialisasi gitu. Jadi kita melakukan approachingnya langsung ke siswanya gitu, dan melalui bantuan guru-guru di sekolah juga gitu. Ya. Paling untuk kan di LP3 juga kita ada beasiswa bagi yang berprestasi gitu. Jadi kita ada apresiasi lah buat calon peserta didik LP3I, salah satunya buat yang juara umum ranking 1, 2, 3 itu kita ada beasiswa khusus gitu di antara yang lainnya. Selain itu juga ada beasiswa atlet juga. Nah, kalau untuk sistem beasiswa atletnya siapa Sandi? Kan LP3 itu tadi kan seperti saya bilang salah satu kampus yang berprestasi, dan kita juga tetap memberikan apresiasi buat calon yang mau masuk ke sini ya, memberikan apresiasi, salah satu bentuknya beasiswa ya, otomatis ke biaya kuliah ya. Biaya kuliah baik dia berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik. Non akademik kan seperti olahraga gitu kan, itu ada ada fasilitas beasiswa yang didapatkan. Tentunya syarat ketentuan itu harus dilalui lah ya, syaratnya harus seperti apa, ada prosedurnya gitu. Jadi buat yang baru lulus sekolah tapi berprestasi di sekolah bisa datang ke kampus kami selalu ada ruang buat yang berprestasi gitu. Untuk beasiswanya sendiri dari awal perkuliahan sampai lulus atau bagaimana? Kita berikan itu sampai 2 tahun gitu kan. Kembali lagi ke tadi ya, sesuai dengan prosedur ya, besaran beasiswa itu kita melihat situasi kondisi yang ada, prestasinya seperti apa gitu kan, dan nilai tes di sininya seperti apa gitu. Kalau boleh tahu nih, LP3 ini katanya udah bekerja sama dengan Cafe Siloka nih. Bisa dijelaskan nih kerjasamanya seperti apa? Nah, jadi kita juga kerjasama ya karena anak-anak zaman sekarang kan hobinya nongki-nongki gitu ya. Maksudnya nongkrong atau ngopi ya istilahnya kayak gitu. Makanya untuk mempermudah calon mahasiswa kita, calon peserta didik LP3I, jadi kita kerjasama dengan salah satu kafe terkenal di Tasikmalaya, yaitu Siloka. Jadi bentuk kerjasamanya bagi yang mau daftar ke LP3I nggak perlu ke kampus juga. Kalau sambil ngopi boleh daftar di Siloka juga. Bisa di kafe, bukan hanya yang di Indihiyang ya, tapi yang di Jalan Dewi Tarumanegara juga. Itu ada 350 ya, tetap ya. Pendaftarannya 350. Sudah berapa lama nih kerjasama dengan Cafe Siloka? Kita coba itu bulan sekarang ya, sampai dengan bulan September gitu kan. Pokoknya kita sediakan aja fasilitas buat anak-anak yang seneng ngopi, tapi ingat LP3 pengen daftar, langsung aja di sana, on the spot bisa. Gitu. Terus saya tambahkan lagi, kan pendaftaran itu selain mendekatkan ke anak-anak gitu ya, ke tempat nongkrongnya, kan kita juga kerjasama dengan guru-guru yang di sekolah, utamanya guru BK. Kalau misalkan si anak tersebut ada di Pangandaran, ada di Banjar, dia tidak mau ke sini, dia bisa daftar ke sekolahnya langsung, karena kita sudah melakukan kerjasama. Jadi secara kolektif ya gitu, tidak mandiri? Bisa, kolektif bisa, mandiri bisa. Jadi semua cara bisa ya dilakukan ya? Bisa.
Insya Allah LP3I mempermudah lah berbagai cara. Apa kedepannya akan ada kerjasama dengan kafe-kafe lainnya gitu supaya tidak hanya Siloka misalkan? Bahkan saya kira nggak hanya kafe ya, saya kira yang menjadi tempat tongkrongan anak gitu, dimanapun itu tempatnya, sejauh itu positif, kita akan selalu memberikan fasilitas biar mendekatkan anak-anak, biar memudahkan anak-anak untuk bisa bergabung di LP3I gitu. Baik, terakhir ya, harapan kedepannya nih untuk LP3I, apakah akan menambah jurusan baru atau ada gebrakan baru lagi? Ya, oke, terima kasih. Saya kira yang menjadi harapan kampus LP3I Tasik tentunya kita harapkan bisa membantu masyarakat secara umum dan pemerintah khususnya ya dalam menangani pengangguran yang ada gitu kan, dengan program-program yang ada di LP3I Tasik. Untuk penambahan jurusan tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang kan digiring ke era digital, ya kan, ke era digital. Kita juga sekarang ada short kursus pendek tentang digital ya, yang durasinya cuma berapa bulan tuh? Di bawah 3 bulan lah, di bawah 3 bulan gitu kan. Itu kita akan coba program-program pendidikan yang dimana itu berhubungan dengan digitalisasi gitu. Wah ya, semoga LP3I jaya selalu ya, sukses selalu nih. Pemirsa tadi sudah melihatkan penjelasan secara detail nih, dimulai dari sejarah prestasinya yang luar biasa nih buat adik-adik juga nih ya yang lulus SMA atau SMK nih. Kalau tertarik nih boleh langsung aja datang ya untuk mencari informasi lebih jelasnya lagi. Ya pemirsa, semoga informasi yang kita perbincangkan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tasya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Semangat Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.